Dari ladang kosong ke hutan kota, kisah Urban Forest Cipete. Saat fajar mulai menyapu langit Jakarta dengan semburat merah muda, Dimas menjejakkan kaki di gerbang kayu sederhana yang menjadi tempat resmi masuk Urban Forest Cipete. Namanya cukup lazim bagi warga sekitar. Dimas, 28 tahun, pekerja kreatif freelance yang tiap hari mencari suasana baru untuk mengisi pikiran agar tak terbebani ruang kerja sempit di rumah kontrakan. Latar tempat: sebuah kawasan di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 45, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, lokasi Urban Forest yang kini jadi oasis hijau di tengah gemuruh kota. Dulu, Dimas mendengar cerita, kawasan ini hanyalah hamparan lahan terbuka dengan pohon-pohon tua acak, pemukiman yang mulai padat, serta sedikit ruang hijau yang tersisa. Tapi sekitar akhir Juli 2022, Urban Forest Cipete diresmikan dan dibuka untuk umum sekitar 12 Agustus 2022. Transformasi ini bukan hanya fisik, namun simbolik. Bagaimana kota besar bisa memberi ruang bagi alam, memberi nafas bagi warga yang lelah di tengah bisingnya lalu lintas. Saat Dimas masuk ke dalam, pertama yang ia rasakan adalah keteduhan. Pepohonan tinggi menyambut, udara terasa sedikit lebih dingin dari jalan raya yang ramai kendaraan. Hal ini pun disebutkan sebagai keunggulan kawasan, area taman yang rindang dan teduh, sekaligus sebagai ruang terbuka hijau untuk publik. Ia berjalan perlahan ke jalur pejalan kaki yang membelah area, di sisi kiri sebuah kolam atau badan air buatan, di sisi kanan barisan pohon dan bangku taman kayu. Di tengah perjalanan, Dimas bertemu dengan Aida, seorang barista muda yang sedang mengambil foto untuk Instagram story kafe kecil di tengah taman ini. "Kamu sering ke sini?" tanya Aida sambil tersenyum. Dimas angguk. "Iya, terutama akhir pekan. Kayak dapet reset dari hiruk-pikuk hari kerja." Aida menjelaskan bahwa kafe itu hanya salah satu tenan kuliner yang sudah berada di kawasan ini, misalnya pizza dan restoran yang memang jadi bagian dari konsep Urban Forest. A place where luxury meets nature, begitu slogan mereka. Mereka kemudian duduk di bangku kayu, di bawah kanopi dedaunan. Dari sana mereka bisa melihat satu sisi rel MRT yang melintas tak jauh dari taman, sebuah pemandangan kontras. Kereta modern melaju di atas, sementara di bawahnya pepohonan dan pengunjung yang berjalan santai menikmati udara pagi. Aida bercerita bahwa lokasi ini sebelumnya memang tidak sepenuhnya dibuka untuk publik secara penuh, dulu hanya untuk event-event tertentu saja. Dimas mendengarkan dengan seksama, bayangannya melayang ke masa yang lalu. Bayangkan sebuah tempat yang berubah, dari lahan terbuka tanpa banyak fasilitas, menjadi ruang ramah bagi komunitas, bagi keluarga, bagi anak kecil yang bisa bermain di area hijau. Konsep bermain anak, ruang terbuka, jalur jogging dan sepatu roda, semua ada di sini. Ketika matahari mulai naik, cahaya menyaring lewat dedaunan, membuat bayangan-bayangan panjang di jalur kayu yang melingkar. Dimas mengambil kamera kecilnya dan menyorot satu sudut, papan nama, Cre Promenade, jalur khusus yang dirancang untuk aktivitas santai sambil menikmati suasana air yang mengalir dan pepohonan rindang. Ia membayangkan masa depan, bagaimana taman ini akan semakin ramai, bagaimana komunitas penggiat alam kota akan tumbuh di sini, bagaimana generasi muda akan punya tempat untuk melarikan diri sejenak dari layar ponsel dan berita yang tak henti. Namun di sisi lain, ia juga merenung, sebuah taman kota itu harus terus dirawat. Ia melihat beberapa bagian yang mulai tampak aus, bangku kayu yang catnya mulai pudar, pepohonan yang rindangnya mulai merata, dan jalur pejalan kaki yang sedikit rusak oleh akar yang menonjol. Dimas dan Aida sepakat, mereka akan bersama komunitas lokal ikut serta dalam gerakan bersih taman tiap bulan. Agar taman ini tidak hanya cantik di awal pembukaan, tapi lestari untuk puluhan tahun ke depan. Ketika hari beranjak siang, suara kendaraan di jalan raya kembali menyeruak, namun di dalam taman terasa tembok hijau yang meredam kebisingan. Dimas melepas headphone-nya, menikmati kicau burung kecil yang bermunculan. Di sebuah kota sebesar Jakarta, hal seperti ini terasa istimewa. Ia berpikir, ini bukan hanya tempat nongkrong. Ini ruang hidup. Malam menjelang, lampu taman menyala kuning lembut, dan pengunjung mulai datang. Keluarga membawa anak-anak bermain, pasangan muda mengambil foto sunset di antara pepohonan. Dimas dan Aida berpisah dengan janji bertemu di minggu depan untuk Clean a Green Walk. Dimas pulang dengan kamera penuh foto, hati penuh inspirasi, dan rasa syukur.
Kota ini memberi ruang untuk alam dan manusia bertemu di tengah kerasnya kehidupan perkotaan. Hijau di tengah beton, sejarah suasana urban forest Cipete. 1 bulan telah berlalu sejak Dimas dan Aida pertama kali bertemu di bangku kayu urban forest Cipete. Kini, mereka bukan sekadar pengunjung yang datang untuk bersantai. Mereka menjadi bagian dari komunitas kecil bernama Hijau Cipete, kelompok warga dan penggiat lingkungan yang berinisiatif menjaga taman tetap bersih dan hidup. Setiap minggu pagi, mereka berkumpul di sisi timur taman, area dekat jalur jogging yang berbatasan dengan parit air jernih, tempat refleksi sinar matahari membentuk kilauan seperti kaca pecah di permukaan. Dimas, tolong bantu siram tanaman di area depan resto ya, seru Aida sambil mengikat rambutnya dan mengangkat ember besar. Suaranya tenggelam dalam riuh tawa anak-anak yang berlari-lari di playground. Dimas mengangguk. Tangannya terasa basah oleh embun pagi yang menetes dari daun-daun palem muda. Setiap kali ia datang ke taman ini, selalu ada rasa baru, tenang, damai, dan seolah waktu berjalan lebih lambat. Urban Forest Cipete memang bukan sekadar tempat nongkrong. Bagi banyak orang seperti Dimas, taman ini adalah simbol keseimbangan bahwa di tengah hiruk-pikuk metropolis, masih ada ruang untuk bernapas. Kawasan yang dulu hanya semak belukar dan lapangan terbengkalai kini berubah menjadi area hijau dengan konsep ekorekreation. Ada restoran ramah lingkungan, jalur sepeda, ruang terbuka komunitas, hingga area acara kecil yang sering dipakai untuk bazar atau pameran seni lokal. Suatu pagi, Dimas dan Aida kedatangan tamu, Lina, seorang arsitek lanskap dari universitas negeri ternama. Lina datang membawa map tebal dan laptop kecil. Aku lagi menulis laporan riset tentang evolusi ruang hijau di Jakarta Selatan, katanya. Urban Forest Cipete ini contoh yang menarik, dulunya area privat, sekarang jadi ruang publik yang dihidupi komunitas. Aida menyambut dengan antusias. Mereka bertiga lalu berjalan menyusuri jalur kayu yang melingkar di antara pepohonan besar. Di sisi utara taman, suara MRT yang melintas terdengar samar, bukan mengganggu, tapi seolah menjadi irama modern yang berpadu dengan nyanyian burung di dahan. Lina berhenti di dekat papan informasi yang menjelaskan sejarah singkat pembangunan taman itu. Bagaimana konsep urban forest diadaptasi dari gagasan kota hijau yang muncul sejak 2010-an, bagaimana perencanaannya menghadapi tantangan drainase dan lahan padat, hingga akhirnya diresmikan sebagai destinasi publik. Setiap taman seperti ini punya cerita, ujar Lina sambil menatap pohon trembesi yang tinggi menjulang. Cerita tentang kompromi antara beton dan akar. Dimas mendengarkan dalam diam. Ia memotret papan sejarah itu dengan kameranya, lalu menatap sekeliling. Orang tua berjalan pagi, remaja bersepeda, pasangan muda bersuah foto di jembatan kayu. Ia merasa aneh sekaligus bahagia, karena ia menjadi bagian kecil dari sejarah itu, sejarah yang hidup. Di tempat yang dulunya hanya nama di peta, kini tumbuh kenangan dan komunitas. Menjelang siang, udara mulai menghangat. Mereka bertiga berhenti di kafe kecil tempat Aida bekerja. Aroma kopi dan kayu bakar bercampur dengan harum tanah lembab. Lina membuka laptop, memperlihatkan rancangan konsep Sustainable Park yang sedang ia kembangkan. Aku ingin libatkan kalian, katanya. Komunitas lokal tahu lebih banyak tentang karakter taman ini. Kalau proyek percontohan ini berhasil, bisa jadi model untuk taman-taman lain di Jakarta. Aida tersenyum lebar. Berarti nanti kita bukan cuma bersihin daun kering, tapi juga bantu desain taman. Lina mengangguk. Dimas merasa ada semangat baru yang menyala. Ia teringat pepatah yang dibaca di dinding kafe. Kota yang baik bukan yang penuh gedung tinggi, tapi yang memberi ruang untuk manusia bertumbuh bersama alam. Beberapa minggu berikutnya, Hijau Cipete mulai lebih aktif. Mereka mengadakan kelas mini tentang kompos, pameran foto bertema Jakarta Hijau, dan kegiatan menanam bibit pohon bersama anak-anak sekitar. Setiap acara membawa lebih banyak orang ke taman, warga, mahasiswa, bahkan pekerja kantoran yang biasanya hanya melihat hijau dari balik kaca jendela. Suasana taman berubah menjadi lebih hidup, tapi tetap damai. Suatu sore, setelah acara selesai, Dimas dan Aida duduk di tepi kolam buatan. Airnya beriak perlahan, memantulkan cahaya jingga matahari senja. Dulu aku datang ke sini cuma buat kabur dari pekerjaan, kata Dimas pelan. Sekarang rasanya kayak pulang ke rumah. Aida menatapnya,
tersenyum kecil. Taman ini memang rumah kita semua, Mas. Rumah yang kita rawat bersama. Lina datang menghampiri, membawa 3 cangkir teh jahe hangat. Tahu nggak, ujarnya, di banyak kota besar dunia, taman seperti ini jadi pusat gerakan sosial. Tempat orang belajar mendengar, berbagi, dan mencintai lagi. Mereka bertiga tertawa, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Lampu taman menyala perlahan, kuning lembut, menyinari jalur setapak yang tampak seperti ular perak di antara pepohonan. Malam itu, Dimas memotret pemandangan terakhir sebelum pulang. Sepasang anak kecil mengejar kunang-kunang di dekat kolam, di belakang mereka siluet rel MRT melengkung di bawah bulan separuh. Ia tahu, foto itu akan jadi simbol tentang keseimbangan yang mungkin tercapai antara beton dan daun, antara modernitas dan keheningan. Dan di hati Dimas, tumbuh keyakinan bahwa perjuangan menjaga taman ini bukanlah hal sepele. Karena di tengah kota yang terus berlari, Urban Forest Cipete berdiri sebagai pengingat. Manusia butuh tempat untuk berhenti, untuk bernapas, untuk sekadar mendengar bisikan angin di antara pohon-pohon muda yang tumbuh bersama waktu. Jejak alam di Jaksel, perjalanan Urban Forest Cipete. Langit sore Jakarta menggantung rendah di atas pepohonan Urban Forest Cipete. Udara lembab, aroma tanah bercampur dengan asap halus dari tungku kafe kecil tempat Aida bekerja. Dimas duduk di sudut luar, mengutak-atik kamera tua yang mulai berkarat di pegangannya. Di hadapannya, Aida menata cangkir-cangkir kopi yang masih mengepul. Sementara di kejauhan, suara musik akustik pelan mengalun dari panggung kecil tempat komunitas hijau Cipete sedang menyiapkan acara malam mereka, Festival Hijau pertama. Festival itu adalah gagasan bersama Dimas, Aida, dan Lina, hasil dari ide sederhana, menjadikan taman bukan hanya tempat melepas lelah, tapi ruang yang hidup dan berbicara. Mereka ingin menampilkan seni, musik, dan cerita yang berakar dari alam. Sebuah cara untuk mengingatkan warga kota bahwa di balik hiruk-pikuk beton, masih ada tanah yang bisa menumbuhkan sesuatu selain ambisi. Namun, seminggu sebelum acara dimulai, sebuah kabar mengejutkan datang. Pihak pengelola taman menerima surat pemberitahuan dari investor swasta. Ada rencana ekspansi bangunan komersial di sisi barat taman. Jika proyek itu berjalan, sebagian area hijau, termasuk jalur jogging dan kolam kecil tempat anak-anak sering bermain, harus ditutup sementara. Bagi Dimas dan Aida, kabar itu seperti petir di siang bolong. Kalau mereka bangun kafe baru di area barat, sebagian pohon bakal ditebang, ujar Aida dengan nada marah. Padahal kita baru mulai bikin taman ini hidup. Lina mencoba menenangkan, mungkin belum final. Tapi kalau mau mempertahankan ruang ini, kita harus tunjukkan bahwa taman ini punya nilai, bukan cuma ekonomi, tapi sosial. Dimas mengangguk pelan. Festival hijau harus jalan. Ini cara kita kasih tahu kota, taman ini bernapas karena manusia di dalamnya. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Dimas menjadi koordinator dokumentasi. Ia memotret setiap sudut taman, merekam tawa anak-anak, senyum pengunjung, dan bayangan pepohonan yang menari di air kolam. Foto-foto itu akan mereka tampilkan di panggung utama, sebagai bukti bahwa taman ini bukan sekadar proyek estetika, melainkan kehidupan itu sendiri. Di tengah kesibukan itu, Dimas merasa hatinya berubah. Ia tak lagi datang ke taman hanya untuk mencari ketenangan. Ia datang karena merasa punya tanggung jawab. Setiap langkah di jalur kayu seakan menyimpan cerita. Di sini ia pertama kali bertemu Aida. Di bawah pohon besar itu mereka membuat poster acara. Di tepi kolam itu Lina menceritakan risetnya tentang kota berkelanjutan. Semua kenangan itu kini terancam oleh bayangan bangunan baru. Malam pembukaan Festival Hijau tiba. Lampu-lampu gantung berkelap di antara cabang pohon, menebar cahaya kekuningan yang hangat. Suara gitar akustik berpadu dengan serangga malam. Ratusan pengunjung datang, dari keluarga muda, pelajar, sampai pejalan kaki yang tersesat karena penasaran. Di panggung kecil dari bambu, Aida membuka acara dengan suara bergetar namun tegas. Kami semua datang ke sini bukan karena taman ini indah, katanya, tapi karena di sini kami merasa hidup. Tempat ini bukan sekadar ruang hijau, ini rumah kita bersama. Sorak tepuk tangan menggema. Dimas menyalakan proyektor, menampilkan foto-foto yang ia ambil.
burung kecil di dahan, cahaya senja di jembatan kayu, tangan-tangan kecil anak-anak yang menanam bibit pohon. Musik lembut mengalun, dan di tengah layar besar, muncul satu kalimat hasil diskusi komunitas. Kota yang kehilangan ruang hijaunya, kehilangan jiwanya. Lina melangkah ke depan, menjelaskan singkat tentang rancangan taman kota berkelanjutan. Ia menutup dengan kalimat sederhana tapi kuat. Jika kita membiarkan satu pohon tumbang tanpa alasan, kita membiarkan sepotong harapan ikut mati. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Media lokal datang meliput, pengunjung ramai membagikan foto di media sosial dengan tagar Hijau Cipete dan Safe Urban Forest. Dalam semalam, taman kecil itu menjadi topik pembicaraan kota. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Pemerintah kota memutuskan meninjau ulang proyek ekspansi dan membuka dialog dengan komunitas lokal. Sementara ditunda, kata Lina sambil tersenyum, membawa surat resmi di tangannya. Dimas hampir tak percaya. Berarti kita menang. Belum sepenuhnya, jawab Aida, tapi setidaknya kita didengar. Sore itu, mereka bertiga duduk di tepi kolam seperti dulu. Langit kembali jingga, pantulan cahaya di air bergetar lembut. Dimas menatap kamera tuanya, lalu memotret Aida dan Lina yang tertawa di bawah cahaya senja. Ia sadar, perjuangan mereka baru saja dimulai. Menjaga taman bukan hanya melindungi pohon, tapi juga menjaga cerita manusia di dalamnya. Sebelum pulang, Dimas menatap papan kayu di pintu masuk taman, kini penuh coretan tangan pengunjung. Kata-kata terima kasih, harapan, dan doa. Ia menambahkan satu kalimat kecil dengan spidol hitam. Selama daun masih tumbuh, kota ini masih punya masa depan. Dan malam itu, di bawah temaram lampu taman, Dimas melangkah pulang dengan langkah ringan. Ia tahu Urban Forest Cipete bukan lagi sekadar tempat pelarian, tapi sebuah gerakan kecil yang tumbuh dari hati banyak orang. Sebuah jejak alam di tengah beton, yang mungkin suatu hari akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Berteduh di tengah kota, kisah Urban Forest Cipete komunitasnya. Hujan turun deras di Jakarta sore itu. Awan menggulung pekat di atas Urban Forest Cipete, mengubah taman yang biasanya hangat menjadi lautan daun basah dan genangan air kecil. Dimas berdiri di bawah kanopi bambu, menatap tetes-tetes air yang berjatuhan dari ujung daun terembesi. Di tangannya, payung hitam terbuka setengah, tapi ia biarkan sebagian tubuhnya basah. Aida belum datang, gumamnya pelan. Hari itu seharusnya mereka mengadakan rapat komunitas hijau Cipete yang pertama setelah festival hijau sukses besar 2 bulan lalu. Lina mengirim pesan singkat di grup WhatsApp, kita bahas rencana taman edukasi anak dan pelatihan kompos minggu depan. Namun kini, hanya suara hujan dan hembusan angin yang menemani Dimas. Taman terasa lengang, tapi aroma tanah basah memberi sensasi nostalgia. Beberapa menit kemudian, Aida muncul tergesa di bawah payung kuning, dengan jaket yang sebagian basah. Maaf, macet banget di Fatmawati. Tapi aku nggak mau rapat ini batal, katanya sambil tersenyum. Dimas tertawa kecil, mengibaskan air dari rambutnya. Mereka berjalan menuju pondok kecil di sisi utara taman, tempat beberapa anggota komunitas lain sudah berkumpul, termasuk Lina, yang sibuk menata tumpukan kertas rencana pembangunan mini greenhouse di pojok taman. Teman-teman, kata Lina membuka rapat, setelah festival kemarin, banyak sekolah yang ingin kerja sama untuk program edukasi lingkungan. Tapi kita butuh persiapan matang. Area barat taman bisa kita manfaatkan, asal tetap sesuai aturan konservasi. Jadi bagian yang tadinya mau dipakai proyek investor? Tanya Dimas. Lina mengangguk. Ya, setelah negosiasi panjang, akhirnya mereka setuju menyerahkan sebagian lahan untuk program sosial. Tapi kita harus kelola dengan baik. Aida menyelipkan catatan kecilnya. Aku bisa bantu desain area belajar anak-anak, mungkin ada papan edukasi tentang jenis tanaman, dan jalur kecil dari batu alam. Anak-anak suka yang interaktif. Dimas menambahkan, aku akan dokumentasikan prosesnya. Kalau nanti ada dukungan dari Dinas Lingkungan, kita punya bukti nyata bahwa taman ini aktif. Hujan terus turun, menimbulkan suara ritmis di atap bambu. Di luar pondok, taman tampak seperti dunia lain, daun-daun bergoyang lembut, air menetes dari ranting ke tanah, dan kabut tipis melayang di antara pepohonan. Dalam suasana itu, rapat berubah jadi obrolan akrab.
Lina bercerita tentang proyek taman kota di luar negeri, sementara Aida menyalakan termos teh hangat. Dimas hanya mendengarkan, tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah Aida, yang tampak semakin tenang dalam cahaya redup sore. Setelah hujan reda, mereka bertiga berjalan keliling taman. Air hujan mengalir di jalur batu, memantulkan langit kelabu yang mulai cerah. Mereka berhenti di area kolam kecil tempat festival hijau dulu diadakan. Rumput sudah tumbuh kembali, tapi di salah satu sudut tampak beberapa sampah plastik yang terbawa arus. Dimas jongkok, memungut satu persatu. Kalau kita nggak rawat, semua yang kita perjuangkan kemarin sia-sia, katanya lirih. Aida ikut membantu. Taman ini kayak cermin diri kita. Kalau dia kotor, berarti kita juga lagi abai. Beberapa hari kemudian, mereka mulai bekerja di proyek taman edukasi. Anak-anak dari sekolah sekitar datang setiap Sabtu pagi, belajar menanam bibit cabai, menulis nama tanaman di papan kecil, dan mendengar Lina menjelaskan pentingnya tanah subur. Dimas merekam semuanya, tawa, tangan mungil yang menggali tanah, dan tatapan bangga para guru. Videonya kemudian ia unggah ke kanal YouTube komunitas, dan dalam waktu singkat, ratusan orang menonton. Komentar bermunculan, andai semua taman di Jakarta seperti ini. Aida menatap layar ponsel sambil tersenyum puas. Kita nggak cuma rawat taman, tapi juga semangat orang-orang buat percaya kalau kota ini bisa berubah. Namun di balik keberhasilan itu, ada satu kabar yang membuat Dimas gelisah. Suatu malam, Lina meneleponnya. Dim, aku dapat info, ada rencana audit ulang izin lahan taman. Kalau pemerintah ganti kebijakan, bisa jadi sebagian area dibuka untuk komersial lagi. Dimas terdiam. Lagi-lagi? Belum pasti, tapi kita harus siap. Keesokan harinya, mereka berkumpul di taman lebih pagi dari biasanya. Dimas, Aida, dan Lina berdiri di depan papan komunitas, menulis satu kalimat besar. Hijau Cipete bukan sekadar taman. Mereka sepakat akan menggelar petisi dan kampanye baru, bukan dengan marah, tapi dengan cinta. Dengan bukti nyata bahwa taman ini membawa perubahan bagi warga. Mereka akan undang media, lembaga lingkungan, dan sekolah-sekolah yang pernah berpartisipasi. Malam menjelang, lampu taman kembali menyala lembut. Dimas menatap sekeliling, wajah-wajah muda penuh semangat, orang tua yang menonton dari kejauhan, anak-anak bermain di bawah pohon yang baru mereka tanam. Aida duduk di sampingnya, menatap ke langit yang mulai jernih. "Kamu capek?" tanyanya. "Capek, tapi bahagia," jawab Dimas. "Kadang aku pikir, mungkin ini makna sebenarnya jadi warga kota. Nggak cuma hidup di dalamnya, tapi juga ikut menjaganya." Hening sesaat. Di kejauhan, suara MRT melintas, membawa cahaya putih yang menembus daun. "Dimas," kata Aida pelan, "kalau suatu hari taman ini hilang, kamu akan tetap tinggal di Jakarta." Dimas tersenyum kecil. "Selama masih ada satu pohon yang bisa aku rawat, aku nggak akan pergi." Mereka berdua menatap pohon trembesi tua yang berdiri gagah di tengah taman, pohon pertama yang ditanam saat peresmian Urban Forest Cipete beberapa tahun lalu. Di bawahnya, daun-daun berguguran pelan, seolah menyambut malam dengan damai. Di sana, di bawah cahaya lampu taman dan bayangan pohon tua, Dimas tahu, perjuangan belum selesai, tapi hatinya sudah menemukan tempat berteduh. Urban Forest Cipete bukan lagi sekadar ruang hijau. Ia telah menjadi simbol tentang harapan, kebersamaan, dan keyakinan bahwa bahkan di tengah beton yang tak henti tumbuh, selalu ada tempat bagi akar untuk bertahan. Melangkah di antara pohon RLMRT, Urban Forest Cipete. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dedaunan trembesi yang mulai menguning. Udara masih lembab setelah semalam hujan turun tanpa henti. Dimas datang lebih awal dari biasanya ke Urban Forest Cipete, membawa kamera dan secangkir kopi dari kafe tempat Aida bekerja. Taman tampak tenang, hanya suara burung kecil dan desiran angin yang berbisik di antara ranting. Di kejauhan, rel MRT memantulkan cahaya keperakan, kereta melintas cepat namun tak lagi menimbulkan hiruk yang dulu terasa mengganggu. Semua terasa menyatu, kota dan alam, logam dan daun, bising dan hening. Di pintu masuk taman, papan kayu bertuliskan, Komunitas Hijau Cipete, kini tampak baru dicat. Di bawahnya tertempel kalender kegiatan, kelas tanam mingguan,
workshop kompos, dan Festival Hijau 2.0. Ya, 1 tahun telah berlalu sejak festival pertama, dan mereka akan menggelar acara serupa, tapi kali ini lebih besar. Bukan sekadar perayaan, tapi pernyataan, taman ini masih hidup, dan akan terus hidup. Aida datang dengan rambut diikat rapi, membawa kotak berisi brosur dan bibit tanaman kecil. Lihat, kita dapat sponsor dari 2 sekolah swasta, katanya riang. Anak-anak nanti bantu tanam pohon jambu dan tabebuya. Dimas tersenyum, menatap wajahnya yang semakin matang, penuh cahaya. Kamu sadar enggak, dulu kita cuma 2 orang asing yang duduk di bangku kayu sini. Aida tertawa pelan. Dan sekarang kita 2 orang yang sibuk ngurus taman satu kota. Tak lama, Lina datang dengan rompi hijau dan tumpukan berkas. Ada kabar penting, ujarnya sambil mengatur napas. Surat keputusan dari pemerintah kota sudah keluar. Area Urban Forest Cipete resmi ditetapkan sebagai ruang hijau permanen. Artinya, tidak bisa dialihfungsikan lagi untuk proyek komersial tanpa izin khusus dari pusat. Dimas terpaku sesaat, lalu menatap Aida. Senyum mereka pecah bersamaan. Kita berhasil, bisiknya lirih. Mereka berjalan bertiga menyusuri jalur kayu yang sudah kering oleh sinar pagi. Di kanan kiri, pohon-pohon muda yang dulu mereka tanam kini tumbuh lebih tinggi dari dada manusia. Jalur itu membawa mereka ke tepi kolam tempat festival hijau pertama diadakan. Di sana, Aida berhenti dan menatap air yang memantulkan langit biru. Kadang aku nggak percaya, katanya. Dulu aku pikir taman cuma tempat orang istirahat. Sekarang aku tahu, taman juga bisa menyembuhkan. Lina menimpali, itu kekuatan ruang publik yang hidup. Bukan sekadar dibangun, tapi dijaga dengan hati. Ketika matahari naik lebih tinggi, taman mulai ramai. Anak-anak sekolah berlarian sambil membawa bibit pohon, orang tua duduk di bangku sambil mengawasi, sementara relawan komunitas mempersiapkan panggung bambu. Di atas panggung, Dimas memasang spanduk besar bertuliskan, Urban Forest Cipete, napas hijau di tengah kota. Acara dimulai dengan musik akustik, disusul penanaman 100 pohon oleh pengunjung. Wartawan lokal datang meliput, drone berputar di udara merekam pemandangan dari atas, hamparan hijau diapit bangunan beton, bagai oase di tengah padang kota. Dimas berdiri di pinggir jalur, menatap ke arah rel MRT yang melintas. Suara kereta berbaur dengan tepuk tangan, menciptakan harmoni aneh tapi indah. Saat sore tiba, Aida naik ke panggung. Ia tak lagi barista, tapi kini menjadi koordinator taman resmi yang ditunjuk pengelola. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Setahun lalu, kami berdiri di sini untuk mempertahankan taman ini dari pembangunan yang hampir menghapusnya. Sekarang kami berdiri bukan untuk menolak, tapi untuk mengajak semua warga kota agar menanam, menjaga, dan mencintai ruang hijaunya sendiri. Sorak-sorai menggema. Dimas merekam setiap detik dengan kameranya. Di balik lensa, ia melihat bukan hanya wajah Aida, tapi juga pantulan pepohonan dan langit sore yang membara oranye. Ia tahu, momen ini akan jadi bagian dari sejarah kecil kota mereka. Setelah acara usai, taman kembali hening. Hanya tersisa sisa langkah dan daun-daun yang berguguran perlahan. Dimas duduk di bawah pohon trembesi, pohon pertama yang mereka tanam bersama komunitas. Ia membuka laptop dan mulai menyunting rekaman hari itu. Setiap gambar terasa hidup, tawa anak-anak, sinar matahari di air kolam, tangan-tangan yang menanam pohon. Ketika Aida datang membawa 2 gelas kopi dingin, Dimas menatap layar dan tersenyum. Lihat, katanya pelan, ini bukan cuma video taman. Ini cerita tentang kita. Aida duduk di sampingnya. Tentang kita, dan tentang kota yang akhirnya mau belajar mendengarkan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung Fatmawati. Rel MRT berkilau dalam cahaya senja, menembus barisan pohon seperti garis masa depan. Di sekeliling mereka, taman bernapas, udara lembut bergerak di antara daun-daun, membawa aroma tanah, kopi, dan harapan. Dimas menutup laptop, menatap langit yang berubah ungu. Kamu tahu, katanya, mungkin taman ini nggak akan pernah sempurna. Tapi selama masih ada 1 orang yang mau menanam, 1 anak yang mau bermain di sini, aku percaya taman ini akan terus hidup. Aida menatapnya dengan senyum lembut.
Dan kalau suatu hari taman ini penuh bunga tabebuya, aku ingin duduk di sini lagi, di bawah pohon ini. Bersama kamu. Dimas menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Janji. Lampu taman menyala perlahan, kuning keemasan, menerangi jalur kayu yang membelah hutan kecil itu. Dari kejauhan, suara lonceng MRT terdengar, seperti irama penutup hari yang sempurna. Dimas menyalakan kamera terakhir kalinya malam itu. Merekam siluet dua orang yang duduk di bawah pohon, di antara cahaya kota dan daun-daun yang berbisik lembut. Di layar kecil kamera itu, Urban Forest Cipete tampak seperti dunia yang berdamai dengan dirinya sendiri, tempat di mana waktu melambat, pohon berbicara, dan manusia kembali belajar menjadi bagian dari alam. Dan di sanalah kisah mereka berakhir, bukan dengan perpisahan, tapi dengan ketenangan. Karena di tengah kota yang tak pernah tidur, masih ada sepetak hutan yang mengingatkan bahwa hidup sesungguhnya bukan tentang berlari, tapi tentang berhenti sejenak, bernapas, dan mendengarkan. Warisan hijau dari Urban Forest Cipete. Jakarta mungkin tumbuh dalam deru mesin dan debu beton. Tapi di sudut kecil Cipete, ada taman yang menolak dilupakan. Urban Forest Cipete bukan hanya ruang hijau. Ia adalah napas, kenangan, dan bukti bahwa harapan bisa tumbuh di antara baja dan kaca. Dimas, Aida, dan Lina telah menanam lebih dari pohon. Mereka menanam semangat untuk menjaga bumi dari hati kota. Kini, ketika daun-daun berguguran dan suara MRT melintas lembut di kejauhan, kita tahu satu hal, selama ada yang mau merawat, alam akan selalu kembali pulang. Urban Forest Cipete bukan akhir cerita. Ia adalah permulaan dari ribuan taman yang menunggu untuk dilahirkan di seluruh Jakarta.